Nah, teman-teman harus perhatikan juga kenapa kita memperhatikan harga minyak. Karena harga minyak ini sangat berpengaruh ke harga inflasi, guys. Jadi kalau harga minyak ini naik, inflasi otomatis naik. Nah, dan ketika inflasi ini naik, maka yang bingung ini the Fed. The Fed apakah akan menaikkan suku bunga atau tetap hold the rate? Nah, ini yang kita harus analisa. Mungkin bantu Rich, dengan potensi sekarang apa yang terjadi kira-kira? Oke, ini saya sudah gabungkan 3 chart, Pak Ari. Yes. Jadi yang pertama untuk yang candle chart ini untuk oil, yaitu minyak. Yang kedua yang biru ini untuk CPI. Yes. Dan yang ketiga ini untuk yang oranye ini adalah untuk probability recession Yes. US. Nah, kita lihat di sini berkali-kali kalau semisal oil itu naik, itu CPI juga ikut naik biasanya pada umumnya. Jadi ketika harga minyak naik, inflasi itu pasti naik, betul kan? Ya. By historical selalu naik. Ini juga pada tahun 2022 terakhir ini oil price spike, CPI juga naik. Nah, kemudian untuk setelah CPI naik, biasanya kan untuk kebijakan bank sentral selalu QT biasanya umumnya. Menaikkan suku bunga. Ya, betul. biasanya QT pada umumnya, menaikkan suku bunga dan sebagainya. Itu diikuti dengan resesi. Resesi. Nah, yang gimana kalau semisal resesi ini pasti berdampak ke risk aset. Contohnya kayak Bitcoin dan lain-lain. Seperti itu. Jadi kalau misalnya Fed menaikkan suku bunga, guys, otomatis yang kena itu Bitcoin sama saham. Ini udah pasti aset yang terkena dampaknya dari kenaikan suku bunga. Betul ya, Rich ya? Iya. Dan biasanya mostly people lari ke emas. Tapi in this case, data dari CryptoWave dan juga Thrift ini menunjukkan anomali per hari ini ya. Benar banget nih. Mungkin bisa di-share ke teman-teman. Nah, ini jadi sebenarnya perang ini kejadian ya. Yang menjadi fun fact itu inflow BlackRock nih, IBIT nih. Nah, inflow IBIT itu per kita ini ya 19 Juni ini ya kita take video ya. Itu positif, belum ada outflow sama sekali. Jadi selama seminggu perang ini malah positif terus. Belum ada outflow sama sekali dari BlackRock. Nah, karena kita kan juga tahu ya, BlackRock sama Michael Saylor tuh kan kalau di-combine tuh hampir lebih dari 6% buat total Bitcoin yang mereka punya ini ya. Itu masih belum termasuk sama institusi-institusi lainnya. Kalau kita combine sendiri tuh hampir 9% angkanya. Jadi overall dari supply yang beredar 9% saat ini dipegang institusi. Oke. 9% lebih ini dipegang sama institusi. Jadi kalau misalnya dibilang tadi support terkuatnya di area 100, most likely beneran sih. Karena most institution juga belinya di angka segitu. Bener, jadi kan kita logikanya nggak mungkin mereka ngebiarin harganya itu sampai di bawah itu ya. Kecuali ada ya perangnya tadi. Ada selling pressure lebih dari buying pressure-nya. Which is kita nggak tahu develop perang berikutnya gimana. Nanti ada 2 skenario, guys. Nah, itu